Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, pada kesempatan ini mari kita merenung sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Saudaraku, hadis ini memotivasi kita agar yuk menyempatkan diri banyak membaca Al-Quran. Tidak hanya lafal Arabnya saja, tapi juga diketahui tafsirnya, dipahami bagaimana isi kandungan surat tersebut, lalu diamalkan. Jika kita mampu seperti itu, maka pada saatnya nanti di hari kiamat, manakala manusia itu susah payah karena dosa-dosa yang telah dilakukan itu, atas izin Allah, Quran yang pernah kita baca itu akan hadir, memberikan syafaat, memohonkan ampun kepada Allah untuk meringankan atau bahkan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Inilah salah satu motivasi kenapa kita sebagai muslim perlu menyempatkan waktu setiap hari membaca Al-Quran. Ora ketang mau seayat, tapi karo maknane, syukur zaman tafsirnya. Kalau satu hari satu ayat, maka satu tahun insya Allah akan 365 ayat. Kemudian kenapa kita perlu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan membiasakan Al-Quran? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kita diberitahu oleh Allah di awal kitab Al-Quran, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Seluruh isi Al-Quran itu benar, tidak ada yang bisa diragukan, bahkan dijamin oleh Allah Al-Quran menjadi hidayah bagi orang yang kepingin menjadi orang yang takwa. Ini awal surat Al-Baqarah. Yang kedua, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Di dalam Al-Quran kami turunkan ada obat dan rahmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin. Obat apa? Banyak. Minimal obat hati yang dengki, iri, marah, dendam, kecewa, gresulo, tidak bersyukur kepada Allah akan diobati, akan dihapus, tidak akan muncul lagi kalau sudah paham Al-Quran. Juga obat jiwa, obat permasalahan ekonomi, obat permasalahan politik, ipolek sosbud hankam, semua masalah itu ada obatnya di dalam Al-Quran. Apapun kalau kita nuruti Al-Quran, pakai resep Al-Quran, semua permasalahan bisa selesai dengan bagus. Dan lebih indahnya lagi, di dalam Al-Quran ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Kalau kita betul-betul membaca Quran dan mengamalkan Quran, kita akan menjadi orang yang disayang Allah, dirahmati Allah. Saudaraku, kalau orang dirahmati oleh Allah itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ulang, orang yang dirahmati oleh Allah akan mendapatkan keajaiban, kelebihan, kehebatan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu contoh aja. Ketika Nabi Musa punya masalah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya di tepi laut, maka Allah menurunkan rahmat. "Wahai Musa, ketuk tongkatmu di laut itu, jadilah jalan tol." Nabi Musa dan teman-temannya selamat. Sementara Fir'aun dan pasukannya yang mencoba mengejar ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Selesai masalahnya. Kalau sekarang seseorang ngetuk tongkat berkali-kali di laut, ya tidak mungkin. Untuk jadi tol laut itu harus ada perencanaan yang mungkin nilainya bertriliun-triliun dan perencanaan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini karena apa? Mendapatkan rahmat Allah. Saudaraku, maka mari kita mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran diawali dengan
membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari walaupun satu ayat tapi dengan terjemahnya, syukur dengan tafsirnya. Disitulah nanti akan muncul ide, gagasan, semangat kehidupan. Bayangkan saudara, banyak orang-orang non-muslim itu begitu membaca Al-Quran tertarik isinya gumrigah. Ada seseorang non-muslim begitu tertarik dengan andan, kemudian akhirnya mempelajari andan, menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat, kemudian aktif berdakwah, bahkan atas izin Allah menyumbangkan uang 1 miliar untuk dakwah Islam. Saudaraku, kita yang Islam bertahun-tahun, apa? Pernahkah kita infak 1 miliar? Nah, disitulah ketika Allah manusia kesetrum Allah, obat dari Allah, rahmat dari Allah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, enteng 1 miliar. Nah, semoga dengan kita membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari, walaupun 1 ayat, tapi dengan terjemah dan tafsirnya, maka akan ada perbaikan kualitas hidup kita, dan pada saatnya kita akan husnul khotimah dan reuni di surga. Sekian, inti dari kultum hari ini adalah, yuk biasakan membaca Al-Quran setiap hari walaupun 1 ayat tapi dengan terjemahnya dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.